berdoa. Siapa yang mau bantu Ibu untuk memimpin doa? Boleh Agung, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita harus berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Agung. Nah anak-anak, hari ini Ibu mau absen dulu. Siapa yang gak masuk? Isna. Kenapa Isna? Sakit. Isna sakit? Kita doakan ya, semoga Isna cepat sembuh. Amin. Biar bisa belajar bareng kita lagi. Anak-anak, sekarang sebelum belajar coba dicek dulu pakaiannya. Rapi. Tempat duduknya ayo yang rapi. Tempat duduknya jangan berantakan. Rapiin ya Muha. Ini bukan zinnya. Kok bisa kebuka? Zinnya Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran agar lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu nasional. Kita akan nyanyi lagu Maju Tak Gentar ya. Baik, Bu. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju sebentar, mengusir penyerang. Maju sebentar, tentu kita menang. Serentak, serentak, bergerak menerjang terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Anak-anak, kita telah menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Nah anak-anak, semoga nih harus tetap semangat ya sampai akhir ya, karena kita udah semangat nih. Nah sekarang Ibu mau tanya anak-anak, siapa yang suka makan es krim? Saya juga. Es krim, kalau suka makan es batu? Saya juga. Wah, dan dia nggak suka? Nggak suka. Itu ya. Tapi nggak boleh gadoin es batu, itu tidak boleh ya. Nah sekarang Ibu mau nanya anak-anak, kalau makan es krim didiamkan lama, itu nanti dia bisa berubah jadi apa ya? Air. Berubah jadi air. Sekarang Ibu nanya Agung, kalau Ibu Agung pernah ngeliat nggak mamanya masak air? Pernah, Bu. Nah terus kalau misalkan airnya udah matang, biasanya gimana? Ada uap-uap itu kayak asap. Mendidih ya, terus bisa menimbulkan uap. Anak-anak, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita ketahui ya, setiap benda itu yang ada di sekitar kita itu dapat berubah wujud meskipun tidak terlihat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ialah peserta didik mampu mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda, macam-macam perubahan wujud benda, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa itu wujud benda? Siapa di sini yang tahu wujud benda itu ada apa aja? Ada cair sama padat, Bu. Iya betul Ayu. Yang lain? Gas, gas. Gas, betul. Nah, anak-anak tahu nggak kalau misalkan benda itu bisa mengalami perubahan? Seperti tadi es krim itu kan benda padat menjadi cair, bisa berarti menjadi air. Kira-kira apa lagi yang bisa berubah bentuk? Tadi Bu yang masak air. Ya, masak Dari air. jadi uap. Terus kalau misalkan margarin dipanaskan, itu berubah tidak? Iya. Anak-anak tahu tidak bahwa perubahan wujud benda itu memiliki berbagai macam? Di antara lainnya ada siapa yang tahu? Membeku, terus mencair, menguap, terus menyublim, mengkristal. Nah, anak-anak, agar lebih bisa memahami apa itu perubahan wujud benda, Ibu mempunyai bahan ajar. Ya, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacanya? Aku. Boleh, Ayu? Baik, Bu. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya. Baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Nah, sekarang Ibu mempunyai
pembelajaran. Kita simak ya. Baik Bu, berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Setelah menonton video berikut, siapa yang bisa menyampaikan apa itu pengertian perubahan wujud benda? Ayo Bu. Ya, bagus. Dania apa? Perubahan wujud benda itu terjadinya perubahan pada suatu benda menjadi berbeda dari wujud yang sebelumnya. Ya, betul. Kasih Dania. Ya, pada video di atas dapat kita simpulkan bahwa perubahan wujud benda atau zat itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda dengan peristiwa pelepasan atau menerima kalor. Anak-anak, siapa yang bisa bantu ibu lagi untuk membaca belajar? Ya, boleh Adela. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walaupun tidak terlihat. Perubahan tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut terjadi karena adanya aksi atau yang sering disebut sebagai pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Ya, anak-anak, tadi di video juga dijelaskan bahwa perubahan wujud benda itu ada yang menerima kalor dan Ada yang melepaskan menerima kalor. kalor. Siapa yang bisa menyebutkan yang menerima kalor itu apa aja? Ibu. Boleh, ayo. Tadi ada mencair, menguap, dan nyublim. Nah, betul. Tepuk tangan buat Ayu. Sekarang siapa yang mau menjawab yang melepas kalor? Ibu. Boleh. Muah. Jawabannya yang melepas kalor itu mengkristal, mengembun, sama membeku. Yeay, tepuk tangan buat anak-anak. Untuk lebih lanjutnya, kita akan belajar lagi terkait macam-macam perubahan wujud. Kita simak ya video berikut. Baik, Ibu. Perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silahkan teman-teman simak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Sudah cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap, dan sebaliknya dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal, dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Anak-anak, tadi sudah simak video tentang macam-macam perubahan wujud benda? Sudah. Sekarang Ibu minta anak-anak menyimpulkan apa yang ada pada video sebelumnya, yaitu memberi kesimpulan atas macam-macam perubahan wujud benda ya di buku tulis. Baik, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit, oke? Baik, Bu. Sudah disimpulkan anak-anak? Sudah, Bu. Sekarang Ibu minta anak-anak membagi menjadi 2 kelompok. Ini Adela, Dania, sama Ayu satu kelompok. Muha dan Agung berdua ya, gak apa-apa karena Isna gak masuk, jadi berdua gak apa-apa ya. Apa, Bu? Ya, sekarang Ibu minta diskusikan terkait apa aja sih contoh-contoh yang ada di
perubahan wujud benda. Misalkan tadi es krim, terus itu berubahnya jadi apa? Terus mentega, ya didiskusikan. Nanti kita maju per kelompok satu persatu, oke? Oke. Ya. Es batu. Pasti ada es batu. Es batu. Es krim. Ini es batu nih kotak. Ini es krim. Es krim. Margarin. Margarin. Ini cair ya. Iya, ini es krim. Masak air. Ini apa bentuk cair ya? Anak-anak sudah belum berdiskusinya? Kelompok siapa yang ingin duluan? Kita dari kelompok 1 habis diskusi. Nah, yang kita dapat itu yang pertama es batu, yaitu mencair. Perubahan es batu menjadi Air. Terus yang kedua es krim, sama mencair juga. Tapi es krim bisa juga membeku dari cair menjadi Padat, es. bisa juga dari padat menjadi cair. Selanjutnya yang ketiga margarin jika dipanaskan itu Akan kan mencair. Terus Selanjutnya masak air. Dari air terus jadi mendidih, terus dia Baik, menguap. tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Ayo bacakan hasil diskusinya. Yang pertama ada es krim, dia mencair ke bentuknya. Air. Tuh, yang kedua. Yang kedua ada membeku dari air jadi es batu. Nah, terus yang ketiga itu Yang ketiga menyublim menyublim. dari padat dari gas, Gas. kamper, Ya betul. hilang Dari dulu. padat ke gas. Ya, beri tepuk tangan untuk kedua kelompok. Yang disebutkan oleh kedua kelompok itu benar bahwa perubahan wujud benda itu ada banyak kan tadi, membeku, mencair, menyublim, terus menguap. Nah, tadi yang mencair itu dari es krim menjadi air itu dapat mencair. Tapi es krim juga bisa dari cair ke membeku, ya kan? Itu membeku. Anak, siapa di sini yang sudah pernah membuat es krim sendiri? Belum. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan perubahan wujud benda cair ke benda padat dengan membeku. Nah, kita akan membuat es krim. Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat es krim. Di sini Ibu akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok ya. Ini buat kelompok 1. Ini buat kelompok 2. Anak-anak sudah membawa alat dan bahan yang Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Sudah, Bu. Coba dikeluarkan. Di sini kelompok 1 bawa apa aja? Sendok, plastik, sama wadah. Plastik kecil dan plastik besar. Kelompok 2. Sama Bu. Anak-anak, untuk percobaan pada kali ini Ibu akan memberikan waktu 25 menit. Apakah cukup? Sudah, Bu. 30, Bu. 30? Iya kan? Oke, Ibu akan memberikan 30 menit ya. Sekarang anak-anak bisa baca dulu LKPD-nya, diperhatikan langkah-langkahnya apa saja, oke? Nah, nanti ketika membutuhkan es batu bisa ke Ibu, nanti es batunya dari Ibu, oke? Ya udah Bu, es batunya ke Ibu ya. Saya, Bu. Boleh deh, Ra. Ini. Satu, Bu. Ya, boleh, Agung.
bikinkan jadi padat. Anak-anak jangan lupa KPD-nya juga ditulis ya. Laporannya apa aja nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya anak-anak, sudah atau belum? Sudah. Berhasil atau tidak? Berhasil. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang Ibu minta kelompok 1 presentasi dulu ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Ayu Andini, Saya Adil Adinova. saya Dania. Kami akan mempresentasikan hasil laporan percobaan es krim tadi. Silakan Dela. Percobaan yang tadi kita coba itu ialah namanya perubahan wujud membeku Dari perubahan cair ke padat. Terus tadi kenapa garam dan es batu dapat membuat susu bisa jadi es krim? Karena garam dan es batu itu mempunyai kandungan yang membantu susu cair menjadi padat. Lalu apa peran kalor dalam hal ini? Tadi yang setelah kita bahas itu kalor itu melepas kalor. Jadi dia itu bisa membeku. Terus manfaatnya Manfaatnya itu kita dapat membuat es krim sendiri. enak. Jadi nggak usah beli-beli Bu, bisa bikin. Terus tulisannya itu susu tadi juga Tadi ngocoknya ngocoknya susah susah karena Bu. dingin. Terus karena dingin terus tadi juga ada yang bocor, ada rasanya kurang. Tapi berhasil. Yeay. Ya kelompok 2 ada yang ingin tanggapannya buat hasil laporan kelompok 1? Gak ada, Bu. Gak ada. Oke, kelompok 1 bisa duduk lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Sekarang kelompok 2. Yuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan kami tadi membuat es krim. Yang pertama itu tadi es krim itu perubahan dari cair jadi padat. namanya membeku. Lalu Tadinya cair ya seperti es krim. karena ada es batu dan garam. Garam itu Karena garam itu dapat meningkatkan kalor pada es Iya, Ibu. dan esnya jadi tambah dingin gitu kan, es udah dingin pakai garam dipakai gitu. Terus peran kalor dalam percobaan ini itu dia mempercepat pembekuan. ya betul. Selanjutnya manfaatnya kita jadi bisa buat es krim sendiri, nggak ada repot. Nggak jajan-jajan sembarangan. Iya, masa nggak Berat juga nggak jajan. Terus kesulitan selama pengerjaan pas mantapnya ini Iya Bu, masakan ini banget. pas gini ya. Iya, pasti kan juga rapuh. Oh iya. Akhirnya Terima bocor. kasih ya. Ya, terima kasih Iya, kelompok terima 2. Kelompok 1 ada yang ingin menyampaikan tanggapannya? Ada Bu. Ya, udah kelompok 2 bisa duduk. Tepuk tangan kelompok 2. Ya, baik. Terima kasih anak-anak yang sudah berani maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Tepuk tangan buat semuanya. Saya mau tanya, mengapa susu cair bisa berubah menjadi es krim yang beku? karena ada es batunya. Betul, betul anak-anak. Namun lebih lengkapnya adalah percobaan ini itu memerlukan garam dan es batu untuk membuat susu cair menjadi beku. Apa sih perannya? Es batu di sini berperan untuk menyerap kalor atau panas dari adonan es krim sehingga es krim jadi mudah untuk membeku. Nah, garam di sini juga punya fungsi yang penting, yaitu untuk menurunkan titik suhu dari es batu itu tersendiri. Jadi membuat esnya lebih dingin dan membuat es krim tadi adonannya itu menjadi cepat membeku. Apa harus garam Bu? Kenapa nggak es batu aja? Baik,
nggak pakai garam itu nggak bisa, karena justru kalau misalkan nggak pakai garam, es krimnya ini nggak akan jadi beku karena es batunya itu akan mencair karena menyerap kalor atau panas di sekelilingnya. Paham anak-anak? Nah sekarang ibu mau tanya tadi kesulitannya apa aja? Cocoknya Bu. Pas ngocoknya kan Dingin. dingin banget bu. Dingin. Plastiknya bocor. Plastiknya bocor. Terus Oke. tadi kayaknya tumpah-tumpah Bu. Iya. Terus tadi cara mengatasinya gimana? Tadi bang cari plastik baru. Double. Plastik baru. Terus tadi pas Dinginnya dikencengin. Iya, dikencengin. Pakai alat bantu tadi Bu ada Oke, sama. sapu tangan. Oh iya betul, biar nggak dingin ya. Iya. Nah, sekarang coba anak-anak balik lagi duduk seperti semula, berikan lembar evaluasi. Ya, Ibu akan membagikan lembar evaluasi ya, dikerjakan masing-masing tanpa mencontek. Jika kesulitan bisa ditanyakan ke ibu saja. Anak-anak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi perubahan wujud benda? Tidak ada Bu. Nah, sekarang kita memberikan kesimpulan ya pada hari ini. Tadi kita udah belajar apa aja? Perubahan wujud benda. Pengertian, terus Contoh. nah, ya praktek membuat es krim. Nah, terus habis itu tadi pengertian perubahan wujud benda. Tadi siapa? Ayo kesimpulan, berani memberi kesimpulan. Perubahan wujud benda itu perubahan itu Bu, dari benda yang sebelumnya wujudnya terus berubah Wujud ya, Jadi bisa contohnya yang tadi ya bisa cair ya. Cair, gitu. Terus macam-macam perubahan wujud benda tadi ada ada apa aja? Mencair, membeku, menyupling, menguap, mengkristal, mengembun. Nah, sekarang pembelajaran hampir sudah selesai. Ibu mau tanya bagaimana perasaan kalian belajar untuk materi hari ini? Senang bu. Sama kan es Enak krim. banget. Senang ya? Jajan lagi bu. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Karena tadi kita sudah dipimpin dengan doa. Sekarang kita akan tutup dengan doa juga. Siapa yang mau bantu ibu lagi? Tadi sudah Abul, sekarang boleh Muha. Ya teman-teman, karena itu selesai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam.